Suara hujan rintik-rintik terdengar di luar jendela. Cahaya lampu kamar remang-remang menerangi sosok seorang wanita yang duduk di tepi tempat tidur. Ia, Nadia, menatap keluar jendela, sementara pikirannya melayang ke masa lalu. Nadia, pernikahan itu seperti perjalanan panjang. Dulu, aku pikir semua akan selalu indah. Aku pikir, selama ada cinta, segalanya akan berjalan baik-baik saja. Tapi sekarang, aku tak tahu lagi apakah yang tersisa ini masih bisa disebut cinta. Namaku Nadia. Aku 38 tahun. Sudah 18 tahun aku menikah dengan Rizal. Kami punya 2 anak, Dina, 16 tahun, dan Raka, 10 tahun. Dari luar, hidup kami tampak sempurna. Rumah yang nyaman, anak-anak yang sehat, suami yang bekerja keras. Tapi Nadia menghela napas, matanya sedikit berkaca-kaca. Tapi, entah sejak kapan, aku mulai merasa sendirian di rumahku sendiri. Dulu, Rizal adalah segalanya bagiku. Aku masih ingat hari pernikahan kami. Bagaimana dia menggenggam tanganku begitu erat, seolah berjanji tak akan pernah melepasnya. Bagaimana dia menatapku dengan penuh cinta, seakan aku satu-satunya wanita di dunia ini. Nadia tersenyum pahit. Sekarang, genggaman itu mulai mengendur. Tatapan itu semakin jarang kutemukan. Nadia berdiri, berjalan pelan ke meja kecil di sudut kamar. Di sana, ada sebuah kotak kayu yang sudah berdebu. Ia membukanya dan mengambil selembar surat lama. Surat dari Rizal sebelum mereka menikah. Dulu dia bilang, "Aku ingin kita tua bersama, tetap saling mencintai sampai akhir hayat." Tapi, apa dia masih merasakan hal yang sama sekarang? Suasana hening sejenak. Hanya terdengar suara detak jam di dinding. Mungkin, ini memang yang disebut orang-orang sebagai cinta yang memudar. Mungkin, semua pernikahan memang akan sampai di titik ini. Tapi, kalau memang begitu, kenapa rasanya begitu menyakitkan? Nadia menggenggam surat itu erat, sebelum akhirnya menutup matanya sejenak. Di luar, hujan semakin deras, seakan mewakili perasaan yang berkecamuk di hatinya. Nadia duduk di tepi tempat tidur. Tangannya mengelus permukaan selimut yang terasa dingin di sisinya. Rizal belum pulang. Lagi. Dia melirik jam di dinding, pukul 23.15. Bukan hal baru sebenarnya. Tetapi entah mengapa malam ini, kesunyian terasa lebih menyakitkan. Ia menghela napas panjang, berusaha mengenyahkan perasaan gelisah yang menyelinap dalam hatinya. Dulu, saat awal menikah, Rizal selalu pulang lebih awal. Mereka akan duduk di meja makan, bercanda, berbicara tentang hari mereka, bahkan saling berbagi cerita sepele sekalipun. Sekarang, meja makan itu seringkali hanya dihuni oleh dirinya dan anak-anak. Nadia bangkit dari tempat tidur, berjalan menuju jendela. Dari lantai 2 rumah mereka, ia bisa melihat jalanan kompleks perumahan yang sudah sepi. Lampu-lampu jalan berpendar sayu, menyisakan kesan kesendirian yang semakin menyesakkan dada. Mungkin aku yang berlebihan, batinnya. Mungkin ini hal yang wajar setelah 18 tahun menikah. Tapi mengapa rasanya seperti ada sesuatu yang hilang? Kenangan yang memudar. Dulu, Nadia ingat betul bagaimana perasaan jatuh cinta pada Rizal. Ia ingat hari pernikahan mereka, betapa Rizal menatapnya dengan mata berbinar, seolah dirinya adalah satu-satunya wanita di dunia ini. Mereka pernah begitu dekat, begitu penuh cinta. Ia masih bisa mengingat dengan jelas malam-malam mereka berdua duduk di teras, berbicara tentang impian-impian mereka. Tentang rumah kecil di pinggir kota, tentang liburan ke tempat-tempat baru, tentang bagaimana mereka akan menua bersama. Kini, impian-impian itu terasa seperti kisah dari kehidupan lain. Saat ini, rumah mereka memang nyaman, anak-anak tumbuh dengan baik, dan secara materi mereka tak kekurangan. Tetapi ada sesuatu yang lebih berharga yang sepertinya telah pudar. Kehangatan di antara mereka. Nadia menutup mata, membiarkan pikirannya berkelana ke momen-momen kecil yang dulu membuatnya bahagia. Bagaimana Rizal selalu menggenggam tangannya saat mereka berjalan bersama. Bagaimana ia selalu memeluknya sebelum tidur, bahkan jika hanya sekadar mengusap punggungnya dengan lembut. Sudah berapa lama ia tidak merasakan itu semua?
Kesepian di tengah kebersamaan. Pintu kamar tiba-tiba terbuka pelan. Rizal masuk dengan langkah lesu, matanya sembab, dan wajahnya terlihat lelah. Nadia menatapnya, mencoba membaca ekspresi di wajah suaminya. "Kamu belum tidur?" Suara Rizal terdengar pelan, hampir seperti gumaman. Nadia tersenyum kecil, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. "Belum ngantuk. Kerjaan banyak ya?" Rizal hanya mengangguk sambil melepas jam tangannya dan meletakkannya di atas meja. Lalu, tanpa bicara lebih lanjut, ia beranjak ke kamar mandi. Nadia menghela napas pelan. Tak ada tanya tentang harinya, tak ada pelukan sekadar menenangkan. Seolah kehadiran Nadia tak lagi memberi arti. Saat Rizal keluar dari kamar mandi, ia langsung merebahkan diri di tempat tidur, membelakangi Nadia. Wanita itu hanya bisa menatap punggung suaminya, merasa ada jarak tak kasat mata yang terbentang di antara mereka. Dulu, mereka tidur dalam dekapan. Sekarang, ada ruang kosong di antara mereka, bukan hanya ruang fisik, tetapi juga perasaan yang semakin jauh. Malam itu, Nadia tertidur dengan pikiran yang berputar-putar. Sejak kapan semua ini berubah? Apakah Rizal masih mencintainya? Ataukah dia hanya bertahan karena kewajiban? Dan jika cinta itu masih ada, apakah mereka masih bisa menemukannya kembali? Pagi itu, Nadia duduk di meja makan sambil menyeruput kopi yang sudah mulai mendingin. Tatapannya kosong. Pikirannya masih melayang ke malam sebelumnya. Rizal sudah berangkat kerja lebih awal. Seperti biasa, tanpa banyak kata. Di depannya, anak-anak mereka, Dina, 16 tahun, dan Raka, 10 tahun, sedang sibuk dengan sarapan masing-masing. Dina sesekali melihat layar ponselnya, sementara Raka sibuk dengan komiknya. Nadia menarik napas dalam, mencoba menata perasaannya. "Nadia, Dina, nanti pulang sekolah langsung pulang, ya? Mama masak makanan kesukaan kamu." Dina, tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya. Nanti lihat dulu, Ma. Ada rencana sama teman-teman." Nadia terdiam. Bahkan anak-anaknya pun mulai punya dunianya sendiri. Ia menoleh ke Raka yang masih asyik membaca. "Nadia, Raka, nanti sore mau mama temenin bikin PR." Raka mengangkat kepala sebentar. "Gak usah, Ma. Aku mau main sama teman-teman di komplek." Lagi-lagi, kesunyian menyelimuti Nadia. Ia menatap meja makan, mengingat betapa dulu mereka sering tertawa bersama saat sarapan. Sekarang, sepertinya semua orang sudah punya kehidupan masing-masing, kecuali dia. Jarak yang kian melebar. Siang itu, Nadia memutuskan untuk membereskan lemari pakaian. Saat menarik salah satu laci, ia menemukan kotak berisi surat-surat lama. Jantungnya berdegup lebih kencang saat melihat selembar surat dari Rizal, bertanggal 2 dekade lalu. Surat itu ditulis sebelum mereka menikah, saat Rizal masih pria muda yang penuh impian dan cinta. "Nadia sayang, aku tahu kita akan menghadapi banyak tantangan setelah menikah. Tapi aku janji, apapun yang terjadi, aku akan selalu ada untukmu. Aku ingin kita tua bersama, tetap saling mencintai sampai akhir hayat." Tangan Nadia gemetar saat membacanya. Ia nyaris menangis. Kemana perginya pria yang dulu menulis ini? Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Ia segera mengusap air matanya dan melihat layar. Pesan dari Rizal. "Rizal, maaf, pulangnya agak malam lagi. Ada urusan kantor." Nadia menatap pesan itu lama. Tak ada lagi kalimat mesra. Tak ada tanya bagaimana harinya. Hanya sekadar informasi bahwa suaminya akan pulang larut. Setelah beberapa detik, Nadia mengetik balasan. "Nadia, iya, hati-hati di jalan." Ia menunggu beberapa menit, berharap ada balasan lain. Tapi tidak ada. Kecurigaan yang mulai muncul. Malam itu, Nadia sudah berbaring di tempat tidur saat Rizal pulang. Ia berpura-pura tidur, tetapi telinganya menangkap suara-suara kecil. Bunyi langkah Rizal, suara lemari dibuka, lalu suara ponselnya bergetar. Pelan-pelan, Nadia mengintip. Rizal duduk di sofa kecil dekat jendela, menatap layar ponselnya dengan ekspresi serius. Jantung Nadia berdegup lebih kencang. Siapa yang sedang dihubungi Rizal di tengah malam begini? Ia ingin bertanya,
ingin mengkonfrontasi suaminya. Tetapi hatinya ragu. Apakah ia siap menghadapi jawabannya? Nadia akhirnya memejamkan mata, berpura-pura tidur, sementara pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan yang menyesakan. Malam itu, Nadia tidak bisa tidur. Tatapan kosongnya menembus langit-langit kamar, sementara pikirannya terus berputar. Apa yang sedang disembunyikan Rizal? Suaminya sudah tertidur di sampingnya, membelakanginya seperti biasa. Ada jarak di antara mereka, bukan hanya fisik, tapi juga perasaan. Nadia mengingat lagi momen tadi malam, saat Rizal memegang ponselnya dengan ekspresi serius. Itu bukan pertama kalinya. Dalam beberapa minggu terakhir, Rizal sering terlihat gelisah. Sering keluar ruangan saat menerima telepon. Sering pulang larut. Dan hari ini, dia bahkan membeli parfum baru. Sesuatu yang jarang ia lakukan. Apakah ada wanita lain? Atau ini hanya perasaannya saja? Mencari jawaban. Keesokan paginya, setelah Rizal berangkat kerja, Nadia memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Ia mulai dari memeriksa lemari pakaian Rizal. Tidak ada yang aneh. Semua masih rapi seperti biasa. Lalu, ia melihat meja kerja suaminya di rumah. Di sana, ada laptop, beberapa dokumen, dan sebuah kotak kecil. Tangan Nadia bergetar saat membuka kotak itu. Di dalamnya, ada tiket hotel. Tanggalnya minggu depan. Hatinya mencelos. Untuk siapa tiket ini? Apakah Rizal benar-benar berselingkuh? Tidak. Nadia menepis pikirannya. Ia tidak boleh langsung menuduh. Tapi, lalu apa? Mengikuti Rizal. Hari itu, Nadia tidak bisa duduk diam. Pikirannya terus dipenuhi kecurigaan. Sampai akhirnya, saat malam tiba, ia memutuskan untuk mengikuti Rizal. Begitu suaminya pulang lebih larut dari biasanya, Nadia diam-diam keluar rumah dan menyusulnya dengan mobil. Rizal tidak pulang ke rumah. Ia berbelok ke sebuah jalan sepi, lalu berhenti di sebuah taman. Dari kejauhan, Nadia melihat suaminya duduk di bangku taman, sendirian. Tidak ada wanita lain. Tidak ada kecurangan. Yang ada hanya seorang pria yang terlihat begitu lelah dan hampa. Nadia mengerutkan kening. Apa yang sebenarnya terjadi? Kebenaran yang menyakitkan. Malam itu, setelah Rizal pulang, Nadia tidak bisa menahan diri lagi. Saat suaminya hendak beranjak tidur, ia menatapnya dalam-dalam dan berkata, "Nadia, aku perlu bicara sama kamu." Rizal menatapnya sebentar, lalu menghela napas. Seolah ia sudah tahu bahwa percakapan ini tak bisa dihindari. "Rizal, tentang apa?" "Nadia, kamu kenapa akhir-akhir ini? Kenapa kamu selalu terlihat jauh? Kenapa kamu selalu pulang larut?" Rizal terdiam. "Nadia, aku nggak mau berprasangka. Aku nggak mau menuduh. Tapi aku juga nggak bisa pura-pura kalau semuanya baik-baik saja." Rizal menundukkan kepala. Lama sekali, sebelum akhirnya ia menghela napas panjang dan berkata, "Rizal, aku merasa gagal." Nadia mengernyit. "Gagal? Nadia, apa maksudnya?" Rizal menatapnya dengan mata yang lelah. "Rizal, aku merasa nggak cukup baik sebagai suami. Aku kerja siang malam, tapi tetap merasa belum bisa kasih yang terbaik buat kamu dan anak-anak. Aku takut. Aku takut kalau aku nggak cukup untuk kalian." Nadia terpaku. Bukan perselingkuhan. Bukan cinta yang memudar. Tapi seorang pria yang tenggelam dalam ketakutannya sendiri. Hatinya mendadak terasa hangat, bercampur perih. Selama ini ia berpikir Rizal menjauh karena sudah tidak mencintainya. Tapi ternyata, suaminya sendiri pun sedang merasa hilang. Nadia meraih tangan Rizal, menggenggamnya erat. "Nadia, kamu nggak pernah gagal. Kita cuma perlu saling bicara lagi. Kita perlu saling ada." Mata Rizal berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menatap Nadia dengan tatapan yang sama seperti dulu. Dan malam itu, mereka berbicara lama. Mencoba menyatukan kembali kepingan-kepingan yang hampir retak. Malam itu, setelah berbicara panjang, Nadia dan Rizal duduk berdampingan di tempat tidur. Tidak ada lagi kesunyian yang mencekik. Tidak ada lagi jarak yang terasa begitu jauh.
Nadia menatap wajah suaminya dalam-dalam. Ada kelelahan di sana, tetapi juga sesuatu yang sudah lama tak ia lihat, kejujuran. Nadia, kenapa kamu gak pernah bilang semua ini ke aku? Rizal, aku takut kelihatan lemah. Aku ingin jadi suami yang bisa kamu banggakan, yang bisa memenuhi semua kebutuhan keluarga kita. Tapi, semakin aku berusaha, semakin aku merasa jauh dari kamu dan anak-anak. Nadia tersenyum tipis, air mata menggenang di matanya. Nadia, coba kamu ingat, kenapa dulu kita memutuskan menikah? Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kita selalu mau berjuang bersama. Rizal mengangguk pelan. Mereka terdiam, tetapi kali ini, keheningan itu terasa hangat. Menghidupkan kembali yang hilang. Dalam beberapa hari berikutnya, Nadia dan Rizal mulai mencoba memperbaiki hubungan mereka. Mereka berusaha meluangkan lebih banyak waktu bersama. Rizal mulai pulang lebih awal sesekali. Saat makan malam, mereka kembali mengobrol, bukan hanya sekadar bertukar informasi, tetapi benar-benar mendengarkan satu sama lain. Nadia pun menyadari bahwa bukan hanya Rizal yang berubah. Dirinya juga. Selama ini, ia terlalu sibuk mengkhawatirkan perubahan suaminya, sampai lupa bahwa ia pun berubah. Ia tidak lagi sering menyambut Rizal dengan senyuman seperti dulu. Tidak lagi menyentuh tangannya saat berbicara. Tidak lagi berbagi cerita-cerita kecil yang dulu mempererat hubungan mereka. Jadi, kali ini, ia yang memulai. Ia menggenggam tangan Rizal lebih sering. Ia menyandarkan kepalanya di bahu suaminya saat mereka duduk bersama. Ia kembali membuatkan kopi favorit Rizal di pagi hari. Dan hal kecil itu perlahan menghangatkan kembali apa yang nyaris membeku. Cinta yang tidak hilang, hanya berubah bentuk. Beberapa minggu kemudian, di suatu pagi yang cerah, Nadia sedang menyiapkan sarapan. Tiba-tiba, Rizal datang dari belakang, melingkarkan tangannya di pinggang Nadia dan berbisik, "Rizal, terima kasih." Nadia tersenyum, terkejut karena sudah lama sekali suaminya tidak melakukan ini. "Nadia, untuk apa?" "Rizal, untuk tetap bertahan denganku. Untuk nggak menyerah saat aku hampir menyerah." Nadia menahan air mata haru. Cinta mereka memang berubah. Tidak lagi seperti awal pernikahan, penuh gairah dan kejutan. Tetapi kini lebih dalam, lebih dewasa. Bukan lagi tentang kata-kata manis atau hadiah-hadiah romantis, tetapi tentang memilih untuk tetap bersama. Tentang tidak menyerah. Tentang terus berusaha memahami satu sama lain, meski dunia berubah. Dan di saat itu, Nadia tahu, cinta mereka masih ada. Hanya saja, kini cinta itu berbentuk berbeda. Epilog. Sebuah surat untuk masa depan. Malam itu, setelah semua tertidur, Nadia duduk di meja kecil di kamarnya. Ia mengambil secari kertas dan mulai menulis. Untuk kita di masa depan. Saat kita merasa cinta mulai memudar lagi, saat kita merasa kehilangan satu sama lain, ingatlah bahwa kita pernah melalui ini. Ingatlah bahwa kita bisa menemukannya kembali, asal kita mau berusaha. Nadia melipat surat itu dan menyimpannya di dalam kotak bersama surat lama Rizal. Karena ia tahu, cinta dalam pernikahan bukan tentang mempertahankan apa yang dulu ada, tapi tentang terus menemukan kembali satu sama lain, berulang kali. Tamat. Pesan cerita. Cinta dalam pernikahan tidak hilang, tetapi berubah bentuk. Ketidakhadiran emosional seringkali lebih menyakitkan daripada ketidakhadiran fisik. Pernikahan butuh komunikasi, usaha, dan komitmen untuk tetap saling menemukan.